Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Irfan Fahla dengan NIM 2300311. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis usaha yang akan saya berikan. Nama usahanya yaitu adalah Dreamy Tote Bag. Jenis usahanya itu adalah tas tote bag. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 53, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Visinya yaitu adalah membuat sebuah tote bag yang bukan hanya lucu dan menarik saja, tapi memiliki fungsi yang berguna untuk seluruh kalangan pelajar maupun orang yang bekerja dengan model sekat di dalamnya yang telah dimodifikasi untuk muat banyak barang yang akan terlihat rapi. Misinya yaitu memuaskan konsumen dengan tote bag yang sangat fungsional, tapi juga cantik dan menarik semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin akan memikirkan daya guna dan diimbangi dengan desain luar, senantiasa mementingkan kepentingan bersama, saling berkomunikasi untuk menciptakan desain baru dengan sesama anggota perusahaan, dan akan selalu mendengar saran dari peminat melalui sosial media. Dreamy Tote Bag merupakan suatu usaha UMKM di bidang fashion. Dreamy Tote Bag adalah sebuah tas jincingan yang terbuat dari kanvas dengan berbagai macam warna, cantik, dan tas simpel namun memiliki daya fungsional tersendiri. Tote bag pada dasarnya adalah tas klasik Amerika. Tote bag berasal dari kata tote yang artinya membawa. Jenis tas ini sudah digunakan selama berabad-abad. Istilah tote bag ini dikenal sejak tahun 1900-an. Bentuk tote bag ini sendiri adalah tas besar yang mempunyai tali di bagian tengah masing-masing sisi. Pada dasarnya, bentuk tali tote bag yaitu melengkung. Tapi di zaman sekarang sudah banyak variasi yang digunakan oleh masyarakat. Sekarang, tote bag semakin digemari banyak orang. Tas ini mulai digunakan wanita sebagai tas tangan. Saat itu, tas lebih banyak digunakan dengan alasan fungsinya dibanding faktor gaya. Selain itu, kemudahan dalam merawat juga menjadi alasan pemilihan jenis tote bag. Namun, sekarang tote bag juga menjadi bagian dari fashion anak muda. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market share. Pangsa pasar adalah persentase dari total pendapatan atau penjualan di pasar yang dibuat oleh bisnis perusahaan. Pendapatan per tahun atau pendapatan industri kali 100%. Itu 31.440.000 atau 300 juta kali 100%, yaitu 10,48%. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis, yaitu adalah yang pertama adalah dalam menyusun strategi bisnis. Tentu saja saya juga memikirkan kualitas produk yang saya jual. Produk akan diusahakan semaksimal mungkin untuk baik pada kualitas bahan, daya guna, memiliki kelebihan tersendiri, dan juga memenuhi standar fashion yang ada. Yang kedua, itu tentu untuk harga, semua akan disesuaikan dengan kualitas bahan dan harga pasar yang dapat terjangkau untuk semua kalangan. Lalu yang ketiga, pada strategi promosi produk akan dipromosikan melalui platform media sosial yang ada, memaksimalkan konten-konten yang menarik dan yang menyenangkan bagi pelanggan, melakukan sistem endorsement, dan membuka program afiliasi untuk memperiklankan produk kebanyakan kalangan. Lalu yang keempat, untuk place atau tempat Dreamy Tote Bag hanya menjual via online saat ini dan belum membuat buy store. Store hanya untuk tempat pembuatan tote bag. Yang kelima, yaitu untuk target pasar. Target pasar Dreamy Tote Bag tentu saja dapat digunakan oleh semua kalangan umur, terutama kalangan anak muda yang masih bersekolah ataupun kerja. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk, barang, dan jasa. Alat yang digunakan yaitu ada alat kain kanvas dengan berbagai macam corak dan warna. Yang kedua, mesin printing atau jasa printing. Yang ketiga, gunting kain. Keempat, benang. 5, penggaris. 6, pensil. 7, mesin jahit. Yang ke-8, mesin obras.
9 jarum pentul atau lebih simpel dapat menggunakan jasa tukang jahit. Proses pembuatannya yaitu Dreamy Tote Bag dengan ukuran tote bag, yaitu yang pertama A ukuran kecil 35 x 30 cm, B ukuran sedang 40 x 35 cm, C ukuran lumayan besar yaitu 60 x 50 cm. Lalu yang pertama caranya adalah siapkan ukuran kain sesuai dengan ukuran tote bag yang ingin dibuat. Misalkan ukuran besar, garis kain dengan ukuran 60 x 50 cm 2 buah untuk timbal balik. Yang kedua, gunting kain sesuai garis yang telah dibuat. Yang ketiga, lalu buat pola untuk tepian kanan, kiri, dan bagian bawah dengan ukuran masih diperkirakan. Untuk bagian kanan yaitu 50 x 5 cm, kiri 50 x 5 cm, bawah 60 x 5 cm. 4 gunting semua pola. Yang kelima, lalu satukan bagian badan kain dengan semua sisi-sisi kanan, kiri, dan bawah dengan posisi terbalik. Yang keenam yaitu setelah itu pola kain untuk sekat tas. Sekat satu dengan ukuran 55 x 35 cm. Sekat dua yaitu 15 x 15 cm. Sekat kanan dan kiri 50 x 5 cm. Ketujuh, jahit sekat satu pada sisi badan dalam belakang dan sekat dua pada badan dalam depan. Lalu sekat kanan dan kiri. Yang kedelapan, kemudian balikkan kantung tote bag semana mestinya. Lalu jahit sekat luar pada bagian depan. Yang kesembilan, setelah itu buat pola yang terakhir yaitu untuk tali tote bag dengan menggunakan sisa kain dengan ukuran yang disesuaikan. Lalu disesuaikan dengan tote bag. Yang ke-10, lipat dua kain lalu jahit dan lekatkan dengan menjahit tali dengan tote bag. Yang terakhir yaitu jika ingin menambahkan gambar-gambar atau tulisan, lakukan dengan teknik printing. Lalu tote bag selesai. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pemasaran dari jenis tote bag ini. Yang pertama itu untuk strategi pemasaran dari usaha ini, saya mengedepankan platform media sosial dan juga e-commerce, menjual dan mempromosikan segala produk yang ada melalui Instagram, TikTok, Shopee, dan e-commerce lainnya. Yang kedua yaitu terus memaksimalkan konten-konten yang akan menarik pelanggan. Yang ketiga itu melakukan sistem endorsement kepada influencer atau selebgram yang fee-nya masih sesuai dengan usaha yang saya bangun. Lalu yang keempat, membuka program afiliasi, yaitu dengan meminta orang lain menjualkan produk yang saya buat dan memberikan komisi sesuai dengan yang sudah diperbincangkan. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang cara analisis persaingan dan resiko. Mengenai analisis persaingan usaha tote bag di bidang fashion ini memang terbilang cukup ketat, karena sekarang merupakan zaman di mana tote bag menjadi tren bagi anak muda, terutama untuk menjadi fashion. Karena tren ini banyak para wirausaha menjadi menjual dan memproduksi tote bag, namun juga menjadi suatu keuntungan. Karena semakin banyak peminatnya, maka akan semakin banyak permintaan dan tugas seorang wirausaha untuk mengembangkan lagi tote bag yang menarik dan unik bagi peminatnya. Analisis kelebihan. Yang pertama, Dreamy Tote Bag dapat digunakan segala kalangan. Yang kedua, Dreamy Tote Bag memiliki daya fungsi lebih dari tote bag biasa. Yang ketiga, dijual dengan harga yang affordable. Yang keempat, kualitas kain dan jahitan sangat baik. Yang kelima, tidak hanya memiliki daya guna yang baik, Dreamy Tote Bag juga cantik dan menarik untuk fashion. Yang keenam, varian ukuran serta model yang beragam. 7. Dreamy Tote Bag akan dikemas dengan aman dan menarik hingga aman sampai tujuan pembeli.
Analisis kelemahan. Banyak pesaing bisnis tote bag karena banyak peminatnya. Risiko dalam menjalani bisnis ini sama halnya seperti bisnis-bisnis lainnya. Model produk yang dibuat terkadang hanya diminati beberapa kalangan dan tidak menutup kemungkinan tidak digemari oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pebisnis harus memilih tren pasaran yang ada dan tidak lupa untuk tetap memberikan sentuhan model yang hanya dimiliki bisnis kita sendiri. Mungkin segitu saja pemaparan atau presentasi yang dapat saya jelaskan tentang usaha yang akan saya perjualbelikan. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.